Halo, perkenalkan nama saya Mutia Fadila dari kelas Akuntansi Pagi semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan alasan saya mengambil jurusan akuntansi dan ingin menjelaskan tentang PSAK 22 tentang business combination. Sebelumnya, alasan saya mengambil jurusan akuntansi yaitu karena menurut saya akuntansi itu mempunyai prospek kerja yang luas. Bisa dikatakan seperti itu karena banyak lulusan akuntansi yang dapat bekerja di industri manapun, dan akuntansi juga mengajarkan saya untuk bersikap tanggung jawab, di mana sikap tersebut merupakan suatu prioritas yang akan digunakan selalu dalam dunia kerja. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang PSAK 22, yaitu tentang bisnis kombinasi. Bisnis kombinasi ini pada PSAK 22 merupakan PSAK revisi tahun 2010 menggantikan PSAK 22 tahun 1994 tentang akuntansi penggabungan usaha. Nah, PSAK 22 ini merupakan adopsi dari IFRS 3 tentang business combination. Hal-hal yang akan saya bahas pada PSAK 22 ini yaitu satu, tentang definisi kombinasi bisnis. Yang kedua, tentang metode akuisisi yang digunakan. Yang ketiga, akuntansi pengukuran setelah pengakuan awal. Yang terakhir yaitu tentang pengungkapan. Oke, sebelum ke pembahasan yang pertama, saya ingin menjelaskan tujuan dari PSAK 22 ini, yaitu bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keadilan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan ini mengatur prinsip dan persyaratan tentang bagaimana pihak pengakuisisi atau acquirer. Yang pertama yaitu mengakui dan mengukur dalam laporan keuangannya aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali dari pihak yang diakuisisi atau acquirer. Selanjutnya itu mengakui dan mengukur goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dari pembelian dengan diskon, dan menentukan jenis informasi yang diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk satu, pembentukan venture bersama. Yang kedua, akuisisi aset atau kelompok yang bukan merupakan suatu bisnis. Dalam hal ini, pihak pengakuisisi mengidentifikasi dan mengakui setiap teridentifikasi yang diperoleh, termasuk aset yang memenuhi definisi dari dan kriteria pengakuan untuk aset tidak berwujud sebagaimana diatur dalam PSAK 19 revisi 2010, aset tidak berwujud, dan liabilitas yang diambil alih. Biaya perolehan dari kelompok aset tersebut dialokasikan kepada masing-masing aset teridentifikasi dan liabilitas berdasarkan nilai wajar relatifnya pada tanggal pembelian. Transaksi atau peristiwa tersebut tidak menimbulkan goodwill. Yang ketiga yaitu kombinasi entitas atau bisnis sepengendali. Pada paragraf B01 sampai B04 memberikan panduan aplikasi yang terkait. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi kombinasi bisnis. Jadi, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Nah, transaksi ini
Juga kadangkala disebut dengan penggabungan sesungguhnya, true merger, atau penggabungan setara, merger of equals. Oke. Identifikasi kombinasi bisnis menurut entitas yaitu menentukan apakah suatu transaksi atau peristiwa lain merupakan kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam pernyataan ini yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka entitas pelapor mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi aset. Paragraf B05 sampai dengan B12 memberikan panduan untuk mengidentifikasi suatu kombinasi bisnis dan definisi suatu bisnis. Kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain yang pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis dengan cara jadi entitas ini memperoleh pengendalian atas satu atau lebih atas satu atau lebih bisnis dengan cara yaitu satu, mengalihkan kas, setara kas, atau aset lainnya termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis. Lalu yang kedua yaitu dengan menimbulkan liabilitas. Yang ketiga dengan menerbitkan kepentingan ekuitas. Yang keempat dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan. Dan yang terakhir tanpa mengalihkan imbalan termasuk yang hanya berdasarkan kontrak. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu metode akuisisi yang digunakan. Entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Nah, penerapan metode akuisisi mensyaratkan 1. Pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Yang kedua, penentuan tanggal akuisisi. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi. Dan yang keempat, pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi pihak pengakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi. Nah, berdasarkan panduan dalam PSAK 4 revisi tahun 2009, laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri digunakan untuk mengidentifikasi pihak pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Jika suatu kombinasi bisnis telah terjadi tetapi penerapan panduan PSAK 4 revisi 2009 tidak secara jelas mengindikasikan yang mana dari entitas yang bergabung sebagai pihak pengakuisisi, maka penentuan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor di paragraf B14 sampai dengan B18. Lalu selanjutnya untuk penentuan tanggal akuisisi, itu pihak pengakuisisi mengidentifikasikan tanggal akuisisi yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Jadi tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi umumnya adalah tanggal pihak 1. Pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset dan mengambil alih liabilitas pihak yang diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Namun demikian, pihak pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian pada tanggal sebelum
atau setelah tanggal penutupan. Misalnya, tanggal akuisisi mendahului tanggal penutupan. Jika dalam perjanjian tertulis menyatakan bahwa pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi pada tanggal sebelum tanggal penutupan, pihak pengakuisisi mempertimbangkan semua fakta dan keadaan terkait dalam menentukan tanggal akuisisi. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. Oke, yang pertama prinsip pengakuan. Nah, pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi ini mengakui secara terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi. Pengakuan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih tunduk kepada ketentuan yang dijelaskan di paragraf 11 dan 12. Nah, adapun untuk ketentuan pengakuannya, yaitu untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih harus memenuhi definisi aset dan liabilitas dalam KDPPLK, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi memperkirakan biaya-biaya, tetapi tidak terjadi di masa depan, yang mempengaruhi rencananya untuk menghentikan suatu aktivitas pihak yang diakuisisi atau menghilangkan pekerjaan atau memindahkan karyawan pihak yang diakuisisi bukan merupakan liabilitas pada tanggal diakuisisi. Oleh karena itu, pihak pengakuisisi tidak mengakui biaya tersebut sebagai bagian dari penetapan metode akuisisi. Akan tetapi, pihak pengakuisisi mengakui biaya tersebut dalam laporan keuangan pasca kombinasi sesuai dengan SAK lain. Nah, sebagai tambahan, untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi atau pemilik sebelumnya dalam transaksi kombinasi bisnis, bukan hasil transaksi terpisah. Nah, pihak pengakuisisi menerapkan panduan di paragraf 51 sampai 53 untuk menentukan aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih yang merupakan bagian dari pertukaran dengan pihak yang diakuisisi, serta aset liabilitas jika ada hasil transaksi terpisah yang dicatat sesuai dengan sifatnya dan SAK terkait. Lalu penerapan prinsip dan ketentuan pengakuan oleh pihak pengakuisisi dapat menyebabkan pengakuan suatu aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi sebagai aset dan liabilitas dalam laporan keuangannya. Misalnya, pihak pengakuisisi mengakui aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi yang diperoleh. Pembahasan yang selanjutnya yaitu akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pihak pengakuisisi mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SAK terkait untuk pos-pos item tersebut, tergantung dari sifatnya. Namun demikian, pernyataan ini memberikan panduan atas akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi,
dan instrumen ekuitas yang diterbitkan di dalam kombinasi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, hak yang diperoleh kembali. Yang kedua, liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, aset indemnifikasi. Dan yang keempat, imbalan kontingensi. Pada paragraf B63 memberikan panduan aplikasi yang terkait. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu pengungkapan. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak dari keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, yaitu selama periode pelaporan berjalan atau setelah berakhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Nah, untuk mencapai tujuan dalam paragraf 59, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang diatur dalam paragraf B64 sampai B66, di mana pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya. Nah, untuk mencapai tujuan pada paragraf 61, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang diatur dalam paragraf B67. Lalu, jika pengungkapan spesifik yang dipersyaratkan oleh pernyataan ini dan SAK lain tidak mencapai tujuan yang ditentukan dalam paragraf 59 dan 61, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan seluruh informasi tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.